kita ini kan dari cowok, orang tuanya dengan saya, kemudian dengan wakilnya ini kami sama-sama dari Timur Timur, provinsi Timur Timur, kita mengungsi ke Atambua. Ini Ibu Juliana ini bapaknya dengan saya satu kecamatan, kita beda desa. Makanya dia punya desa namanya Desa Obulo, saya punya desa namanya Desa Laklo. Dia punya desa sampai dia punya mobil tulis di samping truknya itu tulis namanya Obulo Jaya, karena dia punya nama kampung desa itu Desa Obulo. Sehingga dia tulis di samping mobilnya itu truknya Obulo Jaya. Ya, itu kita kenalan dari tahun 84. Dia punya ini Juliana ini kelahiran tahun 86 saya tahu, 86 kelahiran waktu itu kan dagang sapi. Saya dia sediakan kerbau sapi, saya datang belinya di situ. Waktu kita belum punya mobil semua, masih sewa-sewa punya orang, sekarang jalan kaki. Saya datang ke Maliana, dari Atsabe datang ke Maliana, beli sapi atau beli kerbau dari dia, kita bawa ke kampung. Kemudian hubungan kita itu terus akrab sampai kita lari masuk ke Atambua. Waktu mengungsi tahun 99, kita mengungsi ke Atambua. Kejadian ini di bulan Juni. Bulan Juni waktu itu di sekitar jam 2-an ya. Jam 2 sekitar jam 3 kita di pasar Atambua namanya Pasar Baru. Dia panggil saya kaget, kita ke warung dulu. Ya sudahlah, berdua ke warung kopi duduk. Dia cerita, "Pak, ini si Nita ada ikut sama laki-laki cowoknya sama pacarnya. Mereka udah lagi pacaran tapi ada katanya kekepa. Dia sudah pergi cek di satu kampung namanya Lakapehan, bilangnya ada kekepa. Udah, saya bilang kalau begitu kita cek ulang lagi, dia ajak kita datang lagi Lakapehan. Waktu itu kan situasi masih lagi panas. Takut kan si Vicente ini bapaknya tentara. Bapaknya tentara, takut waktu itu karena kita gejolak ke tim-tim itu sampai di Atambua. Tahun 2003 itu belum tenang, kayak masih ada sedikit-sedikit mengganggu. Kita jalan masih takut-takut. Udah, saya ajak lagi nama teman saya namanya Miguel Gonçalves, sudah almarhum. Dia bertiga, waktu itu kita masih punya senjata. Saya ajak lagi teman itu bawa senjata, kan takut Vicente ini punya bapak kan tentara, takut jangan ada apa-apa tembak atau gitu. Ya udah, kita coba bawa senjata, datang pakai truk satu namanya Obulo Jaya, punya cewek ini punya bapaknya, punya mobilnya. Kita datang ke situ, cek, masih tinggal di bawah terpal. Terpalnya di dalam terpal di atasnya masih daun namanya daun dewan, taruh di atas. Tidurnya masih bentangan begini. Udah cari tahu habis, kita pulang di tengah jalan. Bapaknya bilang begini, ini kita pertimbangkan saja dulu. Seandainya ini pasti laki-laki ini minta adat, pasti bicara adat. Tapi saya keberatan, ketarik kita lihat. Anak cewek anak kita bawa datang kalau tidur kayak binatang begitu, saya nggak terima. Minimal walaupun apa saya atau dia udah punya rumah darurat, boleh lah kalau tidur kayak gitu. Rasa-rasa anak kita ini buat kayak binatang tidur kayak gitu, nggak enak. Udah, saya bilang kalau itu hukum adat, kita cerita hukum adat, tapi bapaknya nggak mau. Dia bilang, ya saya nggak terima. Kalau gitu kan malu dekat daerah. Di sana itu kalau minangnya itu gimana? Minangnya itu kan begini. Kalau saya pertama kan saya mau sama ini punya anak. Sama saya dengan dia pacaran. Ini bukan saya langsung ke sana. Antara itu harus keluarga. Salah satu orang tua yang pergi tanya. Ya, salah satu orang tua dulu yang datang. Ini kita mau ini karena hubungan. Oh, ini si Manuel dan ini udah mau sama mau gimana ya? Kita kalau bersedia ya kita mau datang, mau minang. Kalau orang tuanya tolak mas ini ya lama, kadang-kadang kalau nggak terlalu panjang, ya udah. Kadang-kadang yang seperti kejadian itu kita coba menghindar untuk tanggapan orang tua. Kalau kita menghindar sampai tanggapan orang tua itu nggak bisa, salah satunya kita lari. Ya kita lari, kalau orang tuanya tolak, bagaimana? Kita sepakat, saya sepakat. Kita mau lari ke tempat mana nyaman, lama-lama kita udah punya anak, baru datang orang tua udah terima. Tapi waktu itu tidak sempat lagi, tidak ini hukum adatnya. Ini Ibu Anita ini punya bapak minta dia terima, kan orangnya ada. Ibu Anita ini punya bapaknya orang berada. Orang karena kita mengusir tapi masih ada harga dirinya gengsi. Dia punya waktu itu pula mengusir ke Atambua, sapinya juga dia bawa, dia punya semuanya dia bawa lengkap. Dan dia bilang saya nggak terima. Udah kita bertiga diskusi di dalam mobil.
Ya satu-satunya jalan untuk supaya orang kita tidak boleh malu, alasannya lapor ke polisi. Nah, lapor ke polisi ya sudah sampai proses kemana di polisi mau damai juga bapaknya nggak mau. Waktu itu minta damai bapaknya nggak mau, ya udah bapaknya nggak mau terima damai. Sudah dari polisi SPT ke surat ini ke pengadilan ke kejaksaan akhir sidang sidang lanjutan sampai tuntutan itu biasanya sudah jalan habis, hukumannya udah habis. Kalau yang bicara di bawah umur itu nggak benar. Itu karena mereka di fakta di sebelah ini udah kalah, sehingga mereka ambil lagi ini orang untuk cari kesalahan saja sebenarnya. Nah, waktu itu juga begini, Ibu Anita ini selalu setiap kampanye atau setiap debat dia selalu ada di paslon 02. Dia selalu ada di situ. Dia mendampingi Ibu paslon 02, wakil calon Ibu Bupati, wakil Bupati Bupati dan wakil Bupati punya istri, mereka bertiga itu satu berdampingan satu meja. Kalau seandainya itu kalau waktu itu Pak di MK bilang mau ini bisa buktikan yang saya kan saya ada bawa video, foto semua lengkap. Kalau nggak ini lagi buka lagi itu tayangan dari KPU, itu jelas itu rekaman KPU kan siaran langsung ada semua itu kan dokumennya lengkap di KPU waktu itu. Ya. Jadi yang bilang kekerasan seksual enggak, itu bohong, itu faktanya. Itu bukan kekerasan. Kalau kekerasan seksual kan undang-undangnya kan udah beda, hukuman ancamannya kan 15 tahun. Tinggal bisa 7 tahun. Pasalnya itu nggak bisa 32. 332 ya. Tuntutan di persidangan yang lampau itu kan, yang dulu itu berarti nggak dinyatakan bersalah. Ya dinyatakan bersalah. Ini karena sebenarnya ini paksa kita yang paksa hukum adatnya aja. Ya. Hukum adatnya karena kita mau hukum adat denda, mau minta denda hukum adatnya, sebenarnya kita minta hukum denda adat itu harus minta sapi belisnya, itu harus minta segala macam itu ya itu dan minta maharnya, tapi orang tuanya nggak mau, dia maunya ya udah harus dipenjarakan aja, udah itu orang itu udah dipenjarakan. Baru kita bicara hukum adat yang seperti disampaikan di MK bilangnya di Belu. Itu kalau saya bicara Belu nanti Belu tersinggung. Kalau saya bicara Timor Leste nanti negara Timor Leste tersinggung. Saya bicara Timur. Nah, hukum adat di satu kecamatan namanya Kecamatan Acabe itu di saya punya kecamatan, hukum adat yang paling berat itu di tim salah satu kecamatan yang hukum adat yang paling berat itu di saya punya kecamatan. Makanya si Anita ini punya mama bapaknya nggak mau terima karena beda kabupaten. Dia tahu Vicente ini adat tidak terlalu mengerti adat, gitu di situ. Makanya bapaknya nggak mau terima, sehingga dipenjarakan. Penjarakan itu dari tahun 2003 sampai 2004 sudah selesai. Jadi baru-baru ini dia bawa sampai ke MK, dia bilang ini kekerasan seksual. Sebenarnya kalau kemarin itu saya mau minta di MK, coba tanya dulu di pengacara. Bawaslu dengan pengacara, bukti kekerasan seksual itu kan harus ada keterangan dokter, visumnya itu. Nah, keterangan dokter itu visumnya harus bukti ada. Sebenarnya kalau kemarin saya sampai di situ, kalau dia tidak ada, saya harus suruh keluar. Bawaslu dengan pengacara harus keluar karena ini faktanya nggak benar itu di MK. Berarti kan penipuan itu, pembohongan itu. Kalau kita bicara kekerasan seksual itu kan harus ada keterangan dokter bahwa ada visumnya ini betul. Itu anak di bawah umur. Itu kan tidak ada. Waktu itu kan tidak ada apa-apanya, kita sendiri dan bapaknya sendiri datang lapor ke polisian ini karena pelarian, bilangnya pelarian habis bla 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 habis itu sampai dipenjarakan. Tapi ini masa lalu karena mereka ini paslon namanya sehat itu udah kalah, dia ambil lagi orang lain itu mengadu kami antara kami dengan kami sesama orang timur dengan orang timur itu. Jadi mereka ini tipu bahasa apa yang disampaikan di MK itu enggak benar. Itu enggak benar. Itu nggak benar. Jadi yang benar itu orang tua yang tidak terima dari pihak perempuan yang nggak mau menerima laki-laki. Nah, karena menurut bapaknya dia cerita bahwa ini orang nggak mampu bisa biaya anaknya. Itu saya saksi hidup, kita bicara di atas mobil. Dalam perjalanan diskusi dia bilang kita lihat keadaan seperti tadi itu nggak mampu untuk biaya anak-anaknya. Jadi ya terus kita diskusi sekitar 40 menit dalam perjalanan sampai balik ke kota. Tuh dia turun, sudah kita bicara ya sudah, besok dia langsung lusanya dia pergi lapor polisi. Dia lapor polisi itu bla 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 sampai masuk penjara. Tapi kalau yang bicara kekerasan seksual itu bohong, itu enggak, itu faktanya bohong, itu enggak benar. Ini karena malu antara gengsi
Ini karena gengsi aja sampai dipenjarakan orang ini. Sebenarnya dosa juga sih kan. Karena hukum adatnya keluarga kan banyak keluarga, dia bapaknya nggak mau maaf sama keluarga, dia dipenjarakan aja orangnya. Sampai sekarang dia orangnya, kalau mereka berani coba hadirkan orang tuanya, saya saksi bisa bicara, orang bapaknya udah meninggal, mamanya masih ada. Mamanya masih ada. Kami satu kelurahan, tahu persis lah. Nah, kita waktu mengungsi, orang tuanya udah buat rumah tembok duluan. Tahun 2000 itu dia udah punya rumah tembok duluan. Dan di sekitar 2000 berapa lah dia udah beli tanah, udah bangun rumah kan kita kalau ya udah ada. Makanya apa yang disampaikan oleh Bawaslu juga sebenarnya Bawaslu juga punya kepentingan pribadinya lebih tinggi. Sedangkan pada tanggal 6 Desember itu udah penetapan hasil hasil pemilihan, penetapan suara, penetapan hasil itu. Setelah itu baru tahu dia temuan itu, dia perintahkan tidak boleh tantang bahwa ini ada laporan dari mana? Karena setiap hari mereka udah tahu ini cewek ini kan tiap hari ikut terus, ibu wanita yang tiap hari mendampingi. Mereka udah tahu masalahnya dari awal. Nah, mereka tahu masalah dari awal. Mungkin kemungkinan besar itu kan mereka sudah tahu masalah dari awal, tapi dikira kalau seandainya mereka yang menang, ini mereka tidak bisa munculkan lagi persoalan bahwa kekerasan atau apa yang nggak ada. Tapi karena mereka kalah, dia memanfaatkan lagi ini ibu wanita untuk bawa persoalan sampai di MK. Nah, ini sebenarnya katanya udah 2 kali ya Pak diangkat setiap pilkada ya? Enggak pernah diangkat Bu. Itu baru setelah penetapan hasil pilkada baru muncul sorenya itu, sekitar jam 2 jam 3 baru muncul. Bukan muncul dari awal. Kalau saya dari awal berarti kena dis. Berarti kena dis. Ini semua penetapan. Ya, setelah penetapan tiba-tiba dia mau alasannya bilang, oh ini ada temuan bahwa wakilnya ini kekerasan seksual apa segala macam. Hal ini sebenarnya sebab, tapi ini rawan baik karena kami warga baru baru pertama kali Pak Prabowo ini jadi presiden. Barulah beliau beri kesempatan untuk kami calon wakilnya lewat Partai Gerindra. Lewat Partai Gerindra. Selama ini tidak pernah salah satu partai punya tawarkan untuk kami. Padahal kami ini punya suara mencukupi kami jumlah pemilih 40-an ribu. Karena jumlah kakaknya itu 17.000 lebih. Kita mau dibilang kemarin yang suara paslon 01 46.000 itu 99% itu warga Timur-Timur punya suara. Baru pertama kali Pak Prabowo jadi presiden, baru diberi kami kesempatan tahun 2024. Akhirnya kita semua duduk bersama, ada tokoh tim-tim, ada yang rapat waktu itu. Rapat waktu Pak Ergo Guterres datang, sosialisasi untuk Guterres datang, ini ada foto di sini semua. Waktu itu kumpul semua orang untuk tidak siapa-siapa dukung Vicente harus masuk.